You better love me again. You better love me again. Seger teman-teman. Ya, betul sekali. Saya barusan minum air putih ya, atau air bening yang matang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang aktivitas penyandang disabilitas, terutama aktivitas saya sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk membahas tentang pentingnya air putih, atau jangan lupa minum air putih ya teman-teman. Karena minum air putih itu juga merupakan kebiasaan kita sehari-hari yang baik teman-teman. Maka dari itu jangan kita lupakan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman ya. Berapa banyak manusia atau kita harus minum air atau air putih ya? Ada beberapa sumber bahwa manusia itu memerlukan air di setiap 25 kg berat badannya atau berat tubuhnya, itu membutuhkan 1 liter air. Nah, jadi tinggal mengkalikan ya yang ini. Jika berat tubuh Anda 50 kg berarti 2 liter air. Jika 75 kg berarti 3 liter air, dan seterusnya. Ada juga sumber yang mengatakan manusia sebaiknya minum air 8 gelas per hari atau 2 liter. Seperti itu ya teman-teman. Karena ini penting sekali. Hal ini juga bisa kita dapatkan dari makanan juga selain minuman ya teman-teman, yaitu dari buah dan sayur. Buah misalnya yang banyak mengandung air yaitu semangka ya. Sedangkan sayuran yang banyak mengandung air, sayur bayam. Jadi kita harus seimbangkan ya teman-teman, antara air yang kita minum juga serta jumlah air yang kita keluarkan dari tubuh kita, misalnya keringat atau lewat pipis ya teman-teman, buang air kecil. Makanya teman-teman, minum air putih itu penting teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang apa manfaat minum air putih. Manfaat minum air putih itu banyak sekali teman-teman ya. Beberapa di antaranya bisa menjaga kesegaran kulit kita. Jadi kulit kita tidak kering ya teman-teman ya. Air putih juga membantu sistem metabolisme manusia, sehingga akan memudahkan atau membantu kita dalam sistem pencernaan, buang air besar dan buang air kecil teman-teman. Membantu sirkulasi darah serta membuat suhu tubuh kita menjadi normal teman-teman ya. Itu beberapa di antara manfaat minum air putih teman-teman ya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya teman-teman ya. Apa saja tanda tubuh kita jika kekurangan cairan? Bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan teman-teman ya. Jelas, nomor 1 haus. Kalau kita kekurangan minum, kita terasa haus. Tenggorokan kering. Beda kalau kita sedang berpuasa ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cermati, urin kita atau pipis kita berwarna keruh atau tidak bening teman-teman ya. Keruh atau gelap ya teman-teman. Semakin urin kita berwarna gelap atau berwarna keruh, berarti kita semakin kekurangan minum teman-teman. Kemudian urin kita sedikit. Jadi jika kita buang air kecil hanya sedikit, keluarnya itu juga kekurangan minum. Itu tanda kekurangan minum teman-teman. Mudah sekali diperhatikan teman-teman ya. Bibir ini kering teman-teman ya. Jika kita kekurangan air atau kurang minum air putih, pasti bibir kita kering. Seperti pecah-pecah itu ya teman-teman. Terus dompet kita kering, bukan. Kalau dompet kering nggak ada hubungannya dengan air putih ya teman-teman. Itu masalahnya kalau dompet kering memang nggak punya uang. Canda teman-teman. Kemudian kulit kita menjadi kering teman-teman. Atau bahasa Jawanya besisi ya. Besisi harus pakai lotion, harus pakai pelembab dan lain sebagainya. Kalau kita cukup konsumsi air putih, kulit kita akan lembab dengan sendirinya. Kemudian gejala atau rasa sering pusing teman-teman. Bangun tidur pusing, mau tidur pusing. Itu sebenarnya juga ada indikasi ke sana bahwa kita kekurangan minum sebenarnya teman-teman. Sehingga
menyebabkan rasa pusing di kepala itu sering muncul teman-teman ya. Dan satu lagi ini teman-teman, cepat capek ya. Kalau kita kekurangan minum teman-teman, badan mesti terasa cepat capek, tidak fit, tidak bugar. Pengen ngapa-ngapain, males. Pengen gitu, males. Pengen gini, males. Sehingga adanya cuman capek teman-teman. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir nih teman-teman ya, ada kondisi tertentu tubuh kita memerlukan cairan yang lebih teman-teman ya. Jadi ini kondisi yang tertentu saat manusia membutuhkan cairan yang lebih ya. Di antaranya ya saat manusia beraktivitas tinggi atau berolahraga. Nah, saat manusia berolahraga atau beraktivitas tinggi, otomatis tubuh kita membutuhkan cairan yang lebih banyak dari biasanya karena tubuh kita mengeluarkan cairan yang lebih banyak dari biasanya, yaitu melalui keringat yang keluar dari seluruh tubuh kita ya teman-teman. Kemudian pada saat kita sedang sakit teman-teman ya, karena sering saat orang sakit itu dokter juga memberikan pesan jangan lupa minum yang banyak, apalagi sakit demam, sakit diare, dan saat suhu atau cuaca tinggi teman-teman ya. Jadi pada saat cuaca panas atau tepatnya siang hari dan tubuh kita merasakan panas yang lebih dari biasanya, maka di saat itulah tubuh kita memerlukan air yang lebih dari biasanya karena untuk menghindari juga kekurangan cairan yaitu dehidrasi teman-teman ya. Nah ini penting sekali teman-teman. Oleh karena itu teman-teman ya, begitu pentingnya minum air putih, maka ini ada beberapa tips dari saya yang ringan dan simpel saja agar konsumsi air putih kita setiap hari normal teman-teman ya, atau tercukupi. Kalau saya ya teman-teman, setiap bangun tidur saya minum air hangat, air putih hangat, 1 gelas kurang lebih 200 cc ya. Kemudian setelah itu saya sudah mempersiapkan sebotol kurang lebih ukuran 2 liter terisi penuh air putih. Nah dalam 1 hari botol ini selalu saya tengok, jika air di dalam botol ini belum habis berarti konsumsi air saya masih kurang. Itu teman-teman ya. Ini di luar berpuasa ya. Kalau kita berpuasa memang siang hari tidak boleh minum, tidak boleh makan. Tapi kalau berpuasa kan sifatnya lain teman, ibadah ya itu ya. Kemudian jika saya sedang pergi kemanapun, entah kontrol ke rumah sakit atau fisioterapi ke rumah sakit atau bikin konten di suatu tempat, saya tidak lupa membawa air putih yang saya taruh di dalam botol. Pasti itu teman-teman ya. Sehingga di saat aktivitas saya terasa haus, maka saya langsung ingat bahwa saya membawa air putih dalam botol. Nah, ini penting sekali demi kesehatan kita teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kita harus banyak minum air putih teman-teman ya. Banyak artinya tidak berlebihan juga teman-teman ya. Sesuai ukuran, sesuai aturan, tetap kita ikuti anjurannya tersebut. Yang paling penting teman-teman, kita harus mempelajari kondisi tubuh kita masing-masing. Ini penting karena hanya kita sendiri yang bisa merasakan saat kita haus, saat kita kekurangan air, atau saat kita kekurangan cairan teman-teman ya. Sehingga teman-teman ya, tubuh kita akan merasa sangat berterima kasih pada kita jika kita bisa mengetahui kapan kita membutuhkan cairan dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya, kiranya sampai di sini dulu pembahasan tentang jangan lupa minum air putih. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Ingat teman-teman ya, patuhi terus protokol kesehatan. Salam sehat selalu, sampai jumpa.